buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara diberkati sepanjang minggu ini. Yang diberkati Tuhan boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Mari Ibu Saudara, saya untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita Ibu Saudara, seperti biasa kita akan baca Mazmur 91. Saya rindu Ibu Saudara, kita membaca dengan suara yang keras dan lantang Ibu Saudara. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Dimulai dari hitungan ke 1 sampai ke 3 kita akan mulai membaca. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi.
Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sorak haleluya. Lebih lagi sorak haleluya. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan di antara segala Allah. Kau Allah yang gagah perkasa dan luar biasa ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini dalam hidup kami. Kami boleh merasakan kasih Tuhan dan berkat Tuhan selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu merancangkan yang terbaik buat kami ya Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami datang ke tempat kami masing-masing, ke tempat ini dengan satu tujuan, untuk menyenangkan hati-Mu. Mari nikmati setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Mazmur yang kami naikkan naik ke tatamu, menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Urapi kami semua tanpa terkecuali ya Tuhan. Dari kursi depan Tuhan sampai ke belakang Kau mengurapi. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji namamu. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan. Kau penolong kami, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Mari setiap kita pagi hari ini miliki hati yang haus akan Tuhan. Angkat pujian ini dari awal. Jiwaku merindukanmu. Amin. Kau Allah yang hidup. Jiwaku Tuhan, jiwaku haus kepadamu, ya Allah. Mari naikkan syukur, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan. Kau menolong kami, dan Allahku,
kepadamu, ya Allah ya. Ku bersyukur kepada sumber pengharapan. Kau penolong. Tiada yang sepertimu. Mari lebih lagi. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan. Setiap kita yang sudah ditolong Tuhan, boleh angkat kedua tangan kita buat Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Kau penolong, dan Allahku, tiada yang. Mari sembah Tuhan, biar musik memuji Tuhan. Sembah. Mari naikkan syukurmu pagi hari ini. Penolong yang setia, Kau yang kami andalkan Tuhan. Jiwa kami haus akan Engkau, jiwa kami merindukan-Mu, Allah yang hidup. Kau hidup Tuhan, Kau penolong kami. Cinta-Mu tidak pernah bersyarat buat kami. Kau penolong yang setia. Kami rindu dan haus akan Engkau pagi ini, seperti rusa yang merindukan sungai-Mu. Demikianlah jiwa kami. Syakaya rala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Mari mulai bangun manusia rohmu, Ibu Saudara. Tinggalkan bebanmu, mari hampiri tahta Tuhan. Kurialah bala-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 bala. Kau sungguh baik dan teramat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Sungguh siapa yang seperti-Mu, Allah yang agung, Allah yang menyediakan yang terbaik buat umat-Mu. Kami rindu Engkau Tuhan pagi ini di hadirat-Mu. Kurialah bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Syakana ya rala-b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 ala. Syakana ya rala-b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 ala. Syakana bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Hatiku haus akan Tuhan, hatiku merindukan Tuhan, hatiku menantikan Tuhan pagi ini. Hadirlah mengurapi umat-Mu. Rab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 a. Ayah rala-b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 ala. Sini-d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 i-
Tuhan, Bapak Saudara, Tuhan ada di tempat ini. Roh Kudus mengalir memenuhimu, Bapak Saudara, sembah Dia.
saudara yang berdiam diri, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Ucapan terima kasih buat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Mulia bataka ramasya kanaya sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Kita yang rindu akan Tuhan sekali lagi angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Mari lebih lagi, satu-satunya, satu-satunya yang ku andal, satu-satunya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kami hanya mengandalkan-Mu, kami hanya percaya kepada-Mu. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Boleh cepat saja, satu-satunya, satu-satu. Andalkan Dia Bapak Saudara. Percayalah kepada Dia. Lebih lagi, mari bilang sama Tuhan, satu-satunya, satunya yang Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Kita sama-sama dengan iman, satu-satunya, satu-satunya yang ku
ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber keamanan. Satu-satunya yang satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, damai bersama dengan Engkau. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Yang setuju dengan saya katakan amin. Diberkatilah Engkau layak pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih biar hanya Engkau yang disenangkan pagi hari ini. Kami mau bersorak meninggikan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang mau melompat buat Tuhan sama-sama katakan haleluya, puji Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita ibu saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Coba lihat kiri kanannya ibu saudara. Mungkin tadi sebelum masuk ibu saudara belum salam kiri kanannya, katakan begini, Allah kita Allah yang dahsyat loh, gitu ibu saudara. Mau bersuka cita buat Tuhan, mau menari buat Tuhan, ini waktunya ibu saudara, katakan amin. Bakurapan di kepala harum, yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Boleh gak saudara, kedua jempolnya di atas buat Tuhan, yuk. Haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa eloknya bila saudara seiman
seiman hidup dalam. Oh betapa indahnya, oh betapa. Bila saudara hidup dalam persatuan. Pengurapan di kepala dan kejangkut seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Bila kiri katanya kesanalah diperintahkan agar berkat kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indah pengurapan yang kejangkut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Indah ketika kita hidup rukun, Bapak Saudara. Masih kuat memuji Tuhan. Kami rindu menyambut Bapak Saudara. Kalau ada yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangan. Oh, luar biasa. Selamat datang di GBI CAS. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Kami rindu di minggu-minggu berikutnya Bapak Ibu Saudara dapat hadir di tempat ini untuk beribadah kembali. Masih kuat memuji Tuhan? Yang rindu diberkati boleh kedua lambaikan tangannya Bapak Saudara. Rindu diberkati oleh Tuhan lebih lagi. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah untuk banyak. Aku diberkati, aku diberkati, lagi-lagi aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan.
Untuk lagi aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, dilimpahi karena alasanmu. Oh, untuk menyediakan aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, Bapak Saudara. Sebelum duduk bilang kiri kanannya, kita semua diberkati Tuhan. semua diberkati Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita akan memberikan persembahan yang pertama. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji menyembah Tuhan. Bapak, kami datang tidak dengan tangan yang hampa, membawa persembahan kami dari tangan-tangan jemaat-Mu Tuhan. Apa yang jemaat-Mu perbuat biar Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak, kami juga mau tenang dalam hadirat-Mu, mendengarkan Kau berfirman. Mari persiapkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Mari yang bertugas, saya menonton ke depan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Ku tidak takut, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan, bahkan menolongku, bahkan menolong. Kau batu karang, Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegang, Yesus memegangku dengan
Kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Kau yang rindu Ibu Saudara dipegang oleh Tuhan, mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi buat Tuhan. Mari jemaat saja bilang begini, Yesus Mama. Pegang tangan jemaatmu dengan tanganku. Yesus memberiku, Yesus kemenangan demi kemenangan. Bilang sama Tuhan, Yesus, Yesus. Curhat terbaik ada dalam hadirat Tuhan. Dengar. Mari sekali lagi, Yesus, Yesus, Mama. Mari kita berdiam diri sejenak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanggalkan segala beban, tanggalkan segala persoalan. Mari kita datang kepada Allah yang Maha Kudus. Bereskan hatimu. Apabila engkau mempunyai dendam, amarah, kebencian, supaya ibadahmu berkenan kepada Tuhan, supaya persembahanmu berkenan kepada Tuhan. Dia Allah yang Maha Kudus. Dia tahu segala kesulitanmu. Dia tahu segala bebanmu. Dia tahu segala pergumulanmu. Mari kita ambil hatinya Tuhan. Mari kita senangkan hati Tuhan. Di saat engkau menyenangkan hati Tuhan, di saat engkau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, disitulah ada pembelaan Tuhan. Disitulah ada mujizat Allah yang dinyatakan. Hatimu menentukan engkau dipakai Tuhan atau ditolak Tuhan. Hatimu menentukan kesehatanmu. Hatimu menentukan masa depanmu. Hatimu menentukan engkau masuk surga atau tidak. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Tuhan sangat serius menekankan sebuah hati. Miliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Miliki hati yang tulus di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mari masing-masing kita minta ampun kepada Tuhan. Mari masing-masing kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni segala kesombongan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mau datang kepada Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Kami butuh pengurapan surga turun atas hamba-Mu. Kami butuh urapan ilahi turun atas hamba-Mu Tuhan.
Biarlah Roh Kudus yang memberikan roh hikmat, roh akal budi, roh pewahyuan Allah. Sehingga setiap perkataan hamba-Mu adalah perkataan Tuhan yang berbicara. Kami siap diajar, ditegur. Kami siap Tuhan Yesus diberkati oleh firman, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Sehingga tidak ada satu pun yang dilewatkan berkat Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah waktunya Tuhan Kau memberkati seluruh sidang jemaat. Inilah waktunya Tuhan Kau memberkati setiap umat. Kami sambut kehadiran, kami sambut berkat-Mu Tuhan. Tidak ada satu oknum apapun yang bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Tutup bungkus hati kami, pikiran kami, dan ruangan ini dengan kuasa darah Yesus. Kami sambut kehadiran-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Ya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Iya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya lihat wajah-wajah yang luar biasa. Coba lihat kiri kanan. Engkau luar biasa. Dilihat wajahnya. Penuh kasih ya, penuh senyuman. Yang masih cemberut dicolek ya sampai senyum. Ya, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Siapa di sini yang mau sehat angkat tangan. Ya, katakan kiri kanan jaga hati. Ya. Kalau kita bisa menjaga hati kita bisa menjaga mulut kita, Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada yang kenal saya enggak? Coba angkat tangan. Yang kenal 1, 2, 3, 4. Yang lain enggak kenal ya? Perlu perkenalan enggak? Perlu ya. Kira-kira wajah seperti ini orang apa? Ada yang bilang orang Batak loh. Ibu marga apa? Saya bilang marga Sumardi. Karena suami saya Pak Sumardi. Sudah dipanggil Tuhan 10 tahun yang lalu, Saudara. Ya. Sekarang saya menggantikan penggembalaan, Saudara. Ya, nama saya Ibu Pendeta Nini Krisyanti. Saya penggembalaan di GBI Kerarapan. Saya merintis dari tahun 97. Berarti 24 tahun, Saudara. 27 tahun, Saudara. Kami punya cabang 3 sebenarnya, tapi gabung rayon 1. Majelis gereja ada 22 pasang. Ibadah 4 kali. Jam 7.30, jam 10, jam 1 youth, jam 5 sore. Jadi setiap minggu full, Saudara. Sebenarnya pagi ini saya tidak ada di tempat ini, Saudara. Saya ada di rayon 8 Gria Asri 2. Tapi gembala Saudara, kapan bisa? Akhirnya saya kasih wakil saya di sana. Di Gria Asri 2. Ya dikembalakan Pak Iwan. Ya sudah lama gembala Saudara minta sama saya tapi waktunya belum pas. Tapi sana saya kasih wakil saya, Saudara. Wakil saya pernah khotbah di sini, Yosua Indro, MTH itu wakil saya, Saudara. Ya, saya punya anak 2, yang 1 menikah, sebentar lagi punya cucu, Saudara. Ya, suami saya dulu seorang guru SMP 2 Tambun. Ada banyak di sini itu murid suami saya ya. Di SMP 2 Tambun, Saudara. Sekarang sudah di surga, sudah 10 tahun ya. Saya dari mana kira-kira Bapak Ibu? Dari Jawa. Saya dari Klaten. Ada yang dari Klaten? Ada yang dari Jawa? Oh puji Tuhan. Bapak dari Jawa mana? Oh Solo. Saya Delanggu Pak. Iya. Anak saya 2 sebentar lagi punya cucu. Ya ini jemaat saya. Ini Pak Siantur ini jemaat yang setia. Istrinya pendoa. Jadi suami saya waktu sakit. Dia juga yang setia mengantar kontrol ke rumah sakit. Inilah Pak Sianturi. Ya. Saya banyak punya jemaat itu orang Batak. Saudara. Orang Batak itu kalau sudah bertobat luar biasa. Orang apapun kalau sudah bertobat luar biasa.
Ya, siapa yang mau dipakai Tuhan angkat tangan. Ya, jaga hati, saudara. Hatimu menentukan engkau dipakai Tuhan atau ditolak Tuhan. Hatimu menentukan engkau masuk surga atau masuk neraka. Ya, hatimu mempengaruhi kesehatan kita. Kalau hatimu pahit, kesehatanmu pasti terganggu, saudara. Siapa yang mau sehat? Angkat tangan. Ya, yang mau sehat angkat tangan. Ya, katakan kiri kanan, jaga hati. Lepaskan pengampunan. Ya, lepaskan pengampunan itu adalah obat yang manjur, saudara. Ya, kenapa orang banyak sakit-sakitan pasti hatinya nggak beres. Makanya perlu dibereskan. Ya, hati ini mengeluarkan obat atau racun, saudara. Kalau hati kita penuh sukacita, yang keluar adalah kalau hati kita pahit, yang keluar pasti pahit. Banyak orang kalau bicara suka negatif, suka ya segala sesuatu mandang itu tidak positif, itu pasti hatinya bermasalah. Ya, di sini nggak ada hati bermasalah, amin. Hatinya semua sehat, amin. Oh, hidup yang singkat ini jangan buang-buang waktu, saudara. Sakit hati, kecewa, amarah, dendam. Buat apa? Manusia itu ada limit umurnya. Sampai kapan kita? Saya nggak tahu umur kita limitnya sampai sebatas mana. Tapi waktu yang singkat ini, jaga hati kita, saudara. Jaga pikiran kita. Ya. Barang siapa membenci saudaranya, dia hidup di dalam maut. Sekalipun engkau banyak persembahanmu untuk Tuhan, tapi kalau hatimu tidak ada pengampunan, tidak ada mau berdamai, hidupmu sia-sia. Saya kemarin ketemu dengan Pak Andi, ada pertemuan biosukses tuh. Pak Andi nanya begini, menurut Bu Nini, apa yang menjadi hidupmu bahagia? Saya jawab gini, prinsip hidup saya Pak, kalau saya mau bahagia, saya mau berdamai semua orang. Karena siapapun kita semua ada kekurangannya. Gak ada manusia yang sempurna. Pak Andi nanya baru kemarin, waktu doa rayon, sebelum doa rayon kita pertemuan beberapa gembala. Kalau hidup saya mau bahagia, saya mau berdamai semua orang. Ya. Kalau orang itu punya kekurangan mengecewakan kita, Pak, saya ingat kebaikan dia supaya saya tidak sakit hati. Saya bilang Pak Andi begitu. Karena manusia siapapun kekurangannya apapun, tetap ada kelebihannya. Ya, setuju katakan amin. Nah. Hidup saudara kalau mau bahagia jangan sakit hati, jangan dendam, jangan pahit saudara. Barang siapa mengasihi saudaranya, dia hidup di dalam terangnya Tuhan. Nah, ini berbicara orang yang mengasihi saudaranya, dia hidup di dalam jalannya Tuhan. Nah, manusia ini dikasih kebebasan Tuhan. Kebebasan yang Tuhan berikan jangan salah memilih, saudara. Nah, aku mau sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Orang yang sakit hati, kecewa, pahit itu jiwanya sakit, saudara. Coba lihat kiri kanan, ada enggak jiwanya sakit? Oh, semua sehat. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya menggembalakan jemaat kurang lebih 500 jemaat. Yang saya pimpin itu lebih hebat, saudara. S1, S2, S3, S-teler banyak, saudara. Saya SDR, sarjana dalam roh. Saya hanya lulusan SMA, tapi saya ambil pendidikan guru agama Kristen, saudara. Itu setaraf SMA. Kalau saya STH baru kemarin, saudara. Kenapa Tuhan pakai orang yang sederhana bisa jadi pemimpin? Tuhan melihat hati. Jangan saudara merasa hebat. Ya, sehingga kita tidak bisa menghargai orang.
Hati-hati saudara. Ya. Dalam Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang-orang yang congkak, tapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Siapa yang mau disayang Tuhan, angkat tangan. Ya, katakan kiri kanan, engkau layak disayang Tuhan. Engkau layak disayang Tuhan. Karena kita tetap rendah hati. Sekalipun engkau hebat, punya jabatan, punya kekayaan lebih dari gembalamu mungkin. Jemaat saya itu lebih hebat loh. Jujur nih, ada Pak Santuri. Punya perusahaan, manajer. Rumahnya bertingkat. Nah, saya orang sederhana. Kenapa Tuhan pakai? Karena Tuhan melihat hati. Kalau Bapak Ibu tahu, saya itu dilahirkan dari apa? Orang Muslim, saudara. Suami saya bahkan juga orang Muslim. Jadi guru ngaji loh. Bertobat terima Tuhan Yesus. Satu kampung saya masih Muslim semua, saudara. Kakak saya nomor 3 masih Muslim. Adik saya satu yang nomor 5 masih Muslim. Saya anak keempat. Saya nggak pernah bayangkan kalau saya bisa berdiri di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini adalah titipan dan anugerah Tuhan. Termasuk jabatan, harta, keluarga. Semua adalah titipan Tuhan, anugerah Tuhan. Nggak ada yang kita sombongkan, saudara. Coba kita baca Amsal 4 ayat 23. Ini waktunya berapa menit Bu Gembala? Jangan sampai saya diturunkan, saya turun dulu. Nanti gak dijadwal lagi. Berapa? Oh 30, ya bolehlah. 5 menit pun saya bisa khotbah. Ya. Amsal 4 ayat 23 yang sudah ketemu katakan amin. Ayo 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Orang yang tidak bisa menjaga hati, pasti mulutnya sembarangan. Ada di sini yang mulutnya sembarangan? Asal bicara negatif, asal bicara pahit, asal segala sesuatu menanggapi negatif. Aduh, rugi saudara. Hidup itu nikmati. Waktu Pak Andi nanya, saya Pak punya doa sama Tuhan. Saya mau panjang umur, berbahagia, sehat. Kita panjang umur sakit-sakitan buat apa? Kalau mau sehat jasmani rohani, jaga hati. Begitu pikiran saudara negatif, hatimu pahit, gula darah naik, tensi naik, kolesterol naik. Kalau naik berkatnya nggak apa-apa, naik penyakitnya buat apa? Ya, ibu-ibu, bapak-bapak hidup rukun. Jaga hati, suami jaga perasaan istri. Istri menghormati suami. Nah, ini banyak istri-istri yang merasa perkasa melawan suami. Bangga lagi. Tapi di sini nggak ada istri-istri yang suka melawan suami. Nggak ada yang ngaku, jangan-jangan. Aduh, ibu-ibu ini hati-hati loh. Kalau hidupmu berbahagia. Apa tugas seorang istri? Hei istri-istri, tunduklah kepada suamimu, bukan tanduklah. Aduh, pelayan Tuhan lagi. Saya ada jemaat begitu. Kalau kau sebagai pendoa masih melawan suami, udah beristirahat, saya bilang gitu. Ada orangnya. Kehidupan seorang pengerja harus lebih tinggi dari jemaat. Harus lebih dewasa. Dewasa pengampunannya juga. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Termasuk murah pengampunannya, saudara. Kalau hidupmu mau berbahagia, bermurah hatilah. Termasuk kita memaklumi kekurangan orang, saudara. Ini kita bisa mengampuni, saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam Amsal 4 ayat 23 tolong ditayangkan lagi.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati ini kalau enggak dijaga, kita mudah tercemar, kita mudah tersinggung, kita mudah sakit hati, kita mudah apalagi merasa tidak dihargai dan lain sebagainya. Saya punya pengerja itu 87 pengerja. Pak Yosua Hendro itu lulusan dari UGM, insinyur, saudara, MTH dosen. Tapi dia hormat sama saya. Saudara. Istrinya bendara, saudara. Wakil saya 2, istrinya bendara semua. Saudara. Ada pengerja bilang begini, Bu Gembala, kalau jabatan diaken semua kabit 2 tahun, bisa diganti. Bisa enggak bendara diganti? Bisa bendara diganti asal dia melakukan tidak jujur, saya ganti. Ada bendara di depan. Bendara saya sudah 27 tahun. Apa perintah gembala dia lakukan. Dia memang saya kasih wewenang pegang uang. Tapi semua komando gembala. Tanpa tanda tangan gembala enggak bisa keluar. 87 pengerja. Orang-orang hebat, saudara. Saya orang biasa, wong desa. Wong desa tahu nggak? Wong kampung. Saya dari keluarga pas-pasan, saudara. Pernah suatu saat karena di kampung itu orang Muslim semua. Jadi kalau Lebaran itu semua pakai baju baru semua. Saya bilang sama bapak saya, Pak, saya pengen baju baru, Pak. Bapak saya seorang buruh pabrik, saudara. Naik sepeda. Ya, besok saya beliin baju. Karena kakak saya itu selisih 2 tahun. Dibeliin sama-sama. Saya udah mikir besok saya pakai baju baru. Bapak saya mau beliin baju. Begitu bapak saya turun dari sepeda. Mana Pak baju barunya? Waktu itu saya kelas 4 SD. Kakak saya kelas 6 SD. Begitu saya buka. Saya pengen baju baru, saudara. Bajunya saya buka pramuka, saudara. Bayangkan kalau Natalan pakai pramuka gimana? Saya bilang, Pak kenapa pramuka? Biar ngirit katanya. Bisa buat sekolah juga katanya. Kakak saya semalaman nangis, saudara. Malu udah gede. Saya awalnya enggak terima, tapi ya sudahlah. Saya muter kiri, ngaca, muter kan. Besok pakai baju pramuka. Saya keliling kampung dibully teman-teman. Pernah saya alami, saya dibully teman-teman, saudara. Udah sekalian aja pakai duk. Duk itu merah putih itu loh. Nanti tinggal kita kerek katanya. Kayak pramuka itu, saudara. Pengibaran bendera. Itu pernah saya alami, saudara. Karena saya menjadi anak yang taat, hormat orang tua. Saya nurut, saudara. Nah, kakak saya semalaman nangis. Saya bersuka cita. Saya kasih tahu buat anak muda di sini. Anak-anak kalau hidupmu mau berbahagia, jangan suka melawan orang tua. Ada di sini yang suka melawan orang tua, anak-anak? Ada enggak? Yang anak-anak cuma senyum-senyum, saudara. Kalau anak-anak hidupnya mau berbahagia, panjang umur, diberkati Tuhan, baca Efesus 6 ayat 2 itu. Harus hormat orang tuh. Saya pernah loh mau ke Jakarta, mau ke Bekasi. Begitu lulus PGA, pendidikan guru, saya pengen merantau, saya enggak kuliah. Karena kakak saya semua kuliah, saya enggak, kasihan orang tua hidup pas-pasan. Saya jadi pembantu, saudara. Pernah saya alami, saudara. Pernah saya alami, saya mau ke Bekasi itu jadi pembantu dulu. Naik bis itu enggak punya ongkos. Begitu saya punya ongkos, saya diantar nenek saya. Saya tanya tante saya, tante gereja yang terdekat mana? Itu GPD Cibitung. Nanti ada sopir help lewat. Jam 9 sudah mulai standby di jalan ini. Kasih tahu tante saya. Begitu sopir help lewat, saya bilang, Pak boleh nebeng, saya mau ke gereja. Saya enggak kenal, saudara. Ayo Neng, silakan.
Disitulah saya ketemu jodoh saya, saudara. Yaitu Pendeta Sumarti. Dia ketua kaum muda. Saudara. Nah, kita kalau cinta Tuhan, masa depan kita dibuat Tuhan apa? Berhasil. Dibuat Tuhan apa? Beruntung, saudara. Nah, dalam Amsal 4 ayat 23 ditayangkan lagi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi kalau orang gak bisa jaga hati, yang ada kematian, saudara. Hati ini mengeluarkan kehidupan atau kematian. Hati ini bisa menghasilkan kehidupan atau kematian, saudara. Saya kasih tahu buat mertua-mertua, ibu-ibu. Banyak mertua sama menantu bermasalah. Ini bicara masalah hati loh. Waktu anak saya nikah, waktu sungkeman saya cuma bilang begini. Nak, kalau kamu sayang sama mama, sayangi istrimu. Cuma pesan saya itu. Sekarang saya sudah punya menantu. Bagaimana supaya menantu saya baik? Ini berbicara sikap hati. Saya harus kasih contoh menantu saya. Jangan menuntut menantu kita. Sayang ke kita, kita nggak kasih contoh. Kita perhatikan menantu kita. Kita rangkul menantu kita. Kebetulan menantu kita jemaat juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jangan kita melayani Tuhan. Tapi kita jadi batu sandungan buat keluarga kita. Ya. Pelayanan yang terutama itu di dalam keluarga, saudara. Nah, Allah patut menerima yang terbaik dari sikap hatimu. Dari pelayananmu kepada Tuhan. Itu berawal dari hati dan pikiran kita, saudara. Betapa pentingnya pikiran hati kita itu dalam kehidupan kita. Kualitas hidupmu ditentukan dengan kualitas hatimu. Jadi bagaimana supaya kualitas hidupmu itu berkualitas di hadapan Tuhan. Itu tergantung dari sikap hatimu. Nah, dalam Amsal 4 ayat 23 ini berbicara hati ini bisa memancarkan kehidupan atau kematian. Saudara. Coba perhatikan Bapak Ibu, kita bisa melihat hati seseorang itu sehat atau mati atau tidak sehat. Itu dari ucapannya. Dari apa yang keluar dari mulutnya. Ya. Jadi hati ini bisa memancarkan kehidupan atau kematian. Hati ini bisa menghasilkan obat atau racun, saudara. Hati kita kalau bersuka cita, makanya ada pujian mengatakan hati yang gembira adalah obat apa? Yang manjur, saudara. Jadi kalau hati kita terluka, hati kita pahit, itu mengeluarkan racun, saudara. Sebelum engkau dipanggil Tuhan, ayo kita mau berdamai sama orang. Kita harus melepaskan pengampunan, saudara. Nah, jadi hati ini sangat berpengaruh, saudara, di dalam kehidupan kita. Nah, dalam Amsal 4 ayat 23, hati ini menentukan saudara masuk surga atau tidak. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 10. Coba kita baca. 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 10. Ayo LCD dibantu. Ayo. Yang sudah ketemu katakan amin. 1 Yohanes 2 ayat 9 dulu. 1, 2, 3. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Nah, jadi kalau saudara membenci saudaranya, saudara hidup di dalam gelap. Nah, ayat 10. Ayat 10 tolong ditayangkan. 1, 2, 3. Barang siapa mengasihi saudaranya tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Bapak Ibu tahu kan?
Kalau hidup saudara ada dalam kebencian, saudara hidup di dalam gelap. Nah, kalau hatimu masih pahit, benci, ayo berdamai, saudara. Tetapi sebaliknya barang siapa mengasihi saudaranya tetap hidup di dalam terangnya Tuhan. Nah, hati ini juga bisa menentukan saudara dipakai Tuhan atau ditolak Tuhan. Ya. Hati ini memiliki kecerdasan atau kebodohan, saudara. Nah, itu ada dalam Mazmur 90 ayat 12. Jadi hati ini bisa memiliki kecerdasan atau kebodohan. Kalau kita hidup dalam kebijaksanaan, saudara. Saudara adalah memiliki kecerdasan. Nah, mengampuni adalah kesembuhan yang tuntas dan tidak ada cara lain, saudara. Jadi kalau saudara mengampuni itu adalah kesembuhan yang tuntas, saudara. Nah, mengampuni adalah kebaikan untuk diri kita, saudara. Jadi kalau saudara bisa mengampuni itu demi kebaikan kita, saudara. Ya, bukan kebaikan orang lain, itu sebagai penawar kejahatan, saudara. Kemudian kita baca bagaimana supaya kita bisa melihat hati kita baik atau tidak baik. Kita baca Matius pasal 12 ayat 33 sampai 37. Matius pasal 12 ya ayat 33 sampai 37. Matius pasal 12 ayat 33 ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu... tar dulu dek. Yang dibalik dulu, belum selesai. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Artinya apa? Setiap perkataan kita ada pertanggungjawaban dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat hati seseorang itu baik atau tidak baik? Dari ucapan kita. Dari perkataan kita, saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati dari bicara, saudara. Waktu saya sebelum pengembalaan, saya itu tinggal di Kompas, saudara. Saya jadi ketua RT, saudara. 70 kakak dipimpin oleh Pak Gembala suami saya. Di situ banyak orang Manado, banyak orang Batak, macam-macam di situ. Ada yang mabuk-mabuk, saudara. Nah, ada warga yang berantem, saudara. Istrinya nyumpahi suaminya. Kebetulan saya tinggal di belakang saya itu kereta, saudara. Nah, dia bilang begini, saya sumpahin kamu ketabrak kereta. Ini bicara perkataan. Gak lama kemudian, saudara. Kok di situ ada kerubunan orang, ada apa ya? Saya tanya, itu ada apa? Ini Bu RT warga ibu ketabrak kereta. Baru kemarin berantem. Nyumpahin suaminya, ketabrak kereta. Benar ketabrak kereta loh. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, jangan sembarangan kita bicara. Perkataan kita itu berkuasa.
ditabrak kereta, disumpahin istrinya. Enggak lama kemudian istrinya bunuh diri, gantung diri, saudara. Hati-hati dalam perkataan, saudara. Kalau saudara emosi, lebih baik saudara berdoa. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jangan kita biarkan emosi itu menguasai hidup kita, saudara. Bagaimana hati kita itu bisa dilihat baik dari sikap hati kita, perkataan kita. Nah, ungkapan firman Tuhan dikatakan apa? Menggambarkan apa yang ada di hati manusia, itulah menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Jika hati kita baik, maka baik pula jalan hidup kita. Jika hati kita jahat, maka jahat pula jalan hidup kita. Ya, jadi hati ini menentukan bagaimana kehidupan kita, jalan hidup kita, saudara. Nah, jika hati kita bermurah hati, maka mengalirlah kemurahan hati Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini memiliki hati yang mungkin belum dibereskan Tuhan, ayo jangan kita buang-buang waktu karena sakit hati, kecewa, dendam dan lain sebagainya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pandai-pandailah menjaga hatimu, menata hatimu. Apa artinya hati? Hati adalah wadah yang di dalamnya ada 3. Pikiran, kehendak, dan perasaan, tempatnya yaitu di dalam hati. Nah, ini namanya hati. Hati di sini artinya adalah ada pikiran, ada kehendak, ada perasaan, saudara. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Suami istri kalau berantem jangan saling nyumpahin. Baru-baru ini saya menyelesaikan masalah, ada yang berantem suami istri, saudara. Ujung-ujungnya bilang cerai, cerai. Nah, orang seperti ini melawan Tuhan, saudara. Apa yang dipersatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Biarlah maut yang memisahkan. Kalau ada orang minta cerai dan lain sebagainya, itu kesombongan. Emosi yang tinggi, saudara. Merasa hebat. Suasana hatimu menentukan kesehatanmu. Hati yang pahit adalah sumber penyakit, saudara. Ada di sini yang hatinya pahit? Enggak ada ya? Coba lihat kiri kanan. Hatinya penuh pahit enggak? Oh, enggak ada ya. Wajahnya penuh sukacita. Yang laki ganteng-ganteng, yang cewek cantik-cantik. Nah, kayak saya walaupun muka UMR, tapi kalau hati kita penuh sukacita jadi cantik. Saya umur 17 tahun dan nikah loh. Saking cantiknya. Bayangkan saudara. Oh, anaknya orang gak punya, gak bermodal. Tuh, 17 tahun dan nikah saya. Pas-pasan. Oh. Karena apa? Ada kemuliaan Tuhan, saudara. Sehingga cepat laku, saudara. Betul, saudara. 17 tahun, suami saya udah 31. Makanya saya sebentar lagi punya cucu. Waktu suami saya meninggal, saya itu masih umur 41 loh. Sakitnya sudah 17 tahun, meninggalnya sudah 10 tahun. Itu kalau enggak ujian yang benar-benar enggak kuat iman, oh banyak tantangan, saudara. Di pikiran saya itu mau sehat, panjang umur, bahagia, saudara. Melayani Tuhan bersama anak-anak, saudara. Kebahagiaan itu bukan, jalan-jalan ke Amerika, enggak, saudara. Kebahagiaan itu di saat kita dekat dengan Tuhan, saudara. Yang setuju katakan amin. Suasana hatimu menentukan kesehatanmu. Hati yang baik adalah sumber penyakit. Itu ada Amsal 24 ayat 10. Orang yang tawar hati akan kehilangan segalanya. Orang yang tawar hati tidak memiliki kekuatan. Tetapi orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hati kita dijaga, dipelihara, itu adalah sumber apa?
sumber kesehatan kita, saudara. Kalau hati kita terjaga, ada memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Penyakit hati yang perlu diwaspadai apa, saudara? Yang pertama, sakit hati. Yang kedua, pahit hati. Yang ketiga, kecewa. Yang keempat, tinggi hati. Kalau hatimu benar-benar mau diberkati Tuhan, jaga hatimu, jaga tanganmu, jaga mulutmu. Ya. Seperti kita belajar dari kehidupan Yusuf. Yusuf itu pernah dikecewakan, pernah jadi budak, pernah difitnah. Terus apa lagi? Di penjara. Tetapi Yusuf melupakan kepahitan di masa lalu dan selalu mengingat kebaikan Tuhan. Makanya Yusuf dalam keadaan apapun tetap jadi orang nomor satu. Ya. Siapa yang di sini mau dipromosikan Tuhan, angkat tangan. Ya, lupakan kepahitan di masa lalu. Ingatlah kebaikan Tuhan. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Bagus kan suaranya? Kalau bagus pasti dijakwal WL di sini. Karena bukan gak bagus, saudara. Yang penting hati kita, saudara. Buat apa suara bagus, ngata-ngatain orang, nyumpahin orang, gosipin orang. Ya, walaupun suara kita pas-pasan, tapi hati kita mengasihi orang, mau berdamai. Nah, ini penuh sukacita, saudara. Nah, ada beberapa hal yang kita renungkan. Kenapa kita harus menjaga hati? Yang pertama, karena hati kita sangat penting. Hati ini adalah sumber kehidupan kita. Kalau hati ini sumber kehidupan kita adalah yang keluar apa? Sukacita, ketenangan, damai sejahtera. Nah, orang yang menjaga hatinya pasti penuh hikmat Tuhan. Orang yang menjaga hati itu pasti kesehatannya luar biasa. Saya jujur, saya itu jadi orang yang selalu dapat anugerah Tuhan. Saya itu dikasih Tuhan sehat terus loh. Saya cek gula darah, tensi, kolesterol, asam urat, semua normal, saudara. Karena saya nggak mau simpan sakit hati. Saya nggak mau kecewa, saudara. Seandainya orang itu mengecewakan kita, saya nggak mau balas, saudara. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Kolesterol aman, asam urat aman, tensi aman, gula darah aman, dompet aman. Enak kan? Betul, saudara. Saya tidur pun digaji Tuhan loh, nggak percaya. Saya nggak bohong, saya nggak sombong, saudara. Kalau orang mau hidup taat, hormat orang tua, di masa tuanya dibuat Tuhan apa berbahagia hidupnya, sehat panjang umur. Tanggal 1 ambil pensiun, Tuhan terima kasih suamiku. Masih dapat pensiun walaupun suamiku sudah di surga. Oh. Ada di Kompas tuh kontrakan 7 pintu masih dapat lagi. Coba. Itu karena belum dari Tuhan sendiri. Itulah kalau orang-orang yang hidup di jalan Tuhan. Gak susah payah, saudara. Setia aja. Tulus aja. Amin. Pelayanan itu tulus aja, saudara. Udah nurut aja, saudara. Selagi gembalamu gak melenceng, udah ikuti. Kecuali gembalamu gak benar baru. Kalau masih di jalan Tuhan ikutin, saudara. Ya, kalau seandainya gembalamu gak benar, apakah Roh Kudus gak sanggup nemplak? Terlalu sanggup, saudara. Saya bilang jemaat saya, kalau saya ngambek di gereja ini, kira-kira gereja ini jalan gak? Jemaat saya tanya, jalan, saya bilang. Karena gereja ini dibangun oleh Tuhan. Apalagi jemaat ngambek, pengerja ngambek. Lah jangan merasa dibutuhkan. Tetap jalan. Jangan ngancam Tuhan, saudara. Kalau berurusan Tuhan jangan deh. Ya, amin. Yang kedua, kenapa kita harus menjaga hati? Karena hati ini mudah diincar iblis. Nah, iblis itu menggoda manusia itu bukan langsung menampakkan diri gede tinggi, hitam serem gitu, bukan. Lewat hati kita, pikiran kita mulai dikacaukan. Nah, kadang-kadang belum pas sudah mulai
Ini kenapa sih orang itu sama saya buang muka? Mungkin dia lagi banyak masalah. Tapi kadang-kadang orang punya masalah di rumah dibawa ke gereja. Jangan, saudara. Jadi ada orang yang belum dewasa jadi tersinggung, saudara. Ya, inilah cara iblis. Kenapa kita harus menjaga hati? Yang kedua, karena hati ini mudah diincar oleh iblis. Kita ingat perumpamaan tentang seorang penabur, saudara. Iblis berusaha mencuri damai sejahtera. Karena iblis bisa menghancurkan masa depan kita, saudara. Jadi Bapak Ibu, kita harus menjaga hati. Karena hati ini incaran iblis. Siapa yang mudah digoncang-goncang, saudara. Makanya ada beberapa jemaat pengerja yang mudah tersinggung, kecewa. Nah ini adalah tugas iblis, saudara. Jangan kita mau digoda. Yang ketiga, saudara. Kenapa hati ini perlu dijaga? Karena apa? Hati ini mudah kecewa, saudara. Nah, jaga hati, saudara. Jaga pikiran kita. Saya pernah ngomong jemaat saya gini. Waktu itu tentang pengurapan Roh Kudus, saudara. Ya, manusia ini tanpa dipenuhi Roh Kudus liar, saudara. Ya, manusia ini tanpa dipenuhi Roh Kudus liar. Karena manusia ini dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, banyak orang memberi perpuluhan, persembahan. Sekarang di YouTube itu kan banyak tayangannya. Ya, kenapa orang susah memberi? Karena terpengaruh omongan orang. Kita harus terpengaruh firman Tuhan dong. Ya, nggak ada orang mau diberkati nggak taat, saudara. Anak saya pernah khotbah di sini namanya PDP Kresanta Sumarti, itu anak saya, saudara. Saya pernah loh bayar kuliah nggak punya duit. Anak saya bilang, "Ma ada duit nggak?" "Nggak ada." "Ayo doa, nak." Besok lagi datang, "Ma ada duit nggak?" "Doa, nak. Ayo kalau perlu puasa." Anak saya ajarin. Selalu ada jalan. Akhirnya dia punya tekad, saya S1 harus 3,5 tahun. Benar, anak itu 3,5 tahun S1. Begitu dia dapat pekerjaan belum wisuda, dia masuk S2. Dia biaya sendiri. Dan dia nikah juga biaya, ya saya bantu sedikit. Dia anak yang baik, anak yang mandiri. Dia bilang apa? Hidup yang paling saya takutkan kalau saya nggak taat sama Tuhan. Itu yang pernah khotbah di sini, itu benar, saudara. Nah, kenapa orang susah memberi, saudara? Ya, jemaat mula-mula waktu dipenuhi Roh Kudus, dia suka memberi, suka berbagi. Jadi kalau orang dipenuhi Roh Kudus pasti hidupnya taat, saudara. Ya, kenapa orang susah taat? Karena nggak ada Roh Kudus. Kenapa orang susah memberi? Karena terpengaruh omongan orang, terpengaruh omongan YouTube. Yang kedua apa? Pakai matematika dunia, bukan matematika Tuhan. Seringkali kan gereja memberikan kesempatan jemaat, ayo menabur, ayo menabur. Kalau Bapak Ibu belum bisa memberi, berdoa saja, jangan ngomel. Itu lagi. Nah, kalau nggak memberi nggak apa-apa, saudara. Jangan ngomel, saudara. Kalau saudara taat, saudara bukan sekedar diberkati, berkelimpahan, saudara. Seperti saya tidur aja digaji Tuhan, benar, saudara. Saya kasih tahu, bukan ini kesombongan, saudara. Kalau hidup mau berbahagia, taat aja, saudara. Taat. Kenapa orang susah memberi? Karena dia tidak fokus pada Tuhan, fokus pada gereja. Enak banget gembala, enak banget gereja. Begitu, fokus sama Tuhan, saudara. Yang setuju katakan amin. Ya, fokus aja sama Tuhan, saudara. Kenapa orang susah memberi, saudara? Dia pakai matematika dunia, bukan matematika Tuhan. Matematika dunia 2 tambah 3, 5. Matematika Tuhan 2 tambah 3, 5.000 orang kenyang. Saya pernah pengembalaan, saya ngontrak sana ngontrak sini. Waktu SICC nantang, ayo menabur. Suami saya waktu Desember itu punya 5 juta. Padahal gaji PNS waktu itu masih 1 juta berapa. Ini ada berkat, ini untuk nabur. Saya sebagai istri bilang, ini secara manusia beli kue bagaimana, beli baju bagaimana. Tapi karena saya mau taat sama Tuhan lewat suami, saya minta rekening rakyat, saya nabur, saudara. Enggak lama kemudian Tuhan kasih rumah, saudara. Yang hanya 5 juta, Tuhan kasih rumah. Ini bukan kesombongan P3, saudara. Saudara kalau mau taat, pasti punya masa depan, amin. Nah, bagaimana caranya ini terakhir, saudara? Nah,
Bagaimana caranya kita bisa menjaga hati? Yang pertama kita belajar melepaskan pengampunan, saudara. Ya, belajar, saudara. Ya. Apalagi kita dalam pelayanan, saudara. Membangun rumah tangga, itu pasti ada gesekan. Harus melepaskan pengampunan. Yang kedua, bagaimana caranya kita menjaga hati kita? Yang kedua, tetap rendah hati. Ya, kalau pepatah orang Jawa sing waras nah, kenapa rumah tangga ribut? Gak ada yang mengalah. Itu berarti edan semua. Nah, di sini gak ada yang edan, amin. Semua waras, amin. Saling merendahkan hati. Ya, suami istri saling mengasihi. Istri tunduk pada suami, suami mengasihi istri. Saya pernah bilang sama sama jemaat saya, apa yang disukai suami, apa yang disukai ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu mau tahu enggak? Ini bicara sikap hati juga. Mau tahu enggak? Nanti takutnya ini udah selesai loh, Bu. Yang disukai istri apa ada? 4D. Apa? Yang pertama dikasih bener ibu-ibu? Bapak-bapak dengar? Pura-pura nggak dengar lagi. Ada di sini yang suka selip-selipi gaji? Kantongnya sendiri? Aduh, pelayan Tuhan lagi sama istri nggak jujur. Ibu-ibu itu suka duit bapak-bapak, ya. Ya. Benar gak ibu-ibu? Tuh benar. Ya, yang disukai ibu-ibu itu apa? Dikasih duit, dikasih uang, dikasih perhatian, dikasih sayang, dimanja. Nah, katanya ada suami istri berantem. Ayo Pak, bilanglah I love you Ma, I love you. Di sini kapan bapak-bapak terakhir mengucapkan I love you sama istrinya? Jangan-jangan udah gak pernah. Waktu pertama dapat aja I love you, jalan dituntun, begitu udah nikah matamu kemana? Nah, waduh piye iki? Aduh, waktu pacaran aja dituntun-tuntun, digandeng, hujan biar ku terobos, woi. Begitu udah nikah, emang gak punya kaki? Waduh, ya apa yang diperlukan seorang istri? Dikasih uang, dikasih perhatian, dimanja, dikasih apa lagi? Perhatian dan kasih sayang. Yang kedua yang dibutuhkan istri apa? Komunikasi terbuka. Nah, bapak-bapak jangan tersembunyi ya. Bilang lembur, nggak taunya nongkrong ngopi-ngopi ya. Begitu tanya lemburan nggak ada. Nah, harus terbuka ya. Bapak-bapak pulang kalau udah habis pulang kerja ya udah nggak usah mampir-mampir. Apa yang disukai istri? Apa? Masih ingat? Ibu-ibu tahu nggak kesukaannya? Jangan-jangan ibu-ibu nggak tahu. Komitmen, saudara. Ya, ibu-ibu butuh kesetiaan bapak-bapak ya. Jangan kau sakiti istrimu. Ya, bapak-bapak ini perlu diingatkan juga ya. Begitu bapak-bapak prihatin sama istri sayang banget, begitu udah jaya nggak inget istri, jangan saudara. Apa yang dibutuhkan seorang suami? Dihormati. Setuju bapak-bapak? Kok bapak-bapaknya ketakutan sih? Mungkin suka dilawan istrinya apa? Jangan ketakutan Pak. Gak apa-apa. Ibu-ibu dengar gak? Yang disukai bapak-bapak itu dihormati. Apapun keadaan suamimu, walaupun mungkin sudah encok, pincang-pincang, tetap itu suami yang terbaik. Ya, puji dia. Aku bangga Pak. Aku menjadi wanita yang beruntung di antara wanita di luar sana. Karena apa? Ibu-ibu yang dipilih, saudara. Ya. Nah ini, banggakan suamimu. Gak punya suami itu ndak enak, saudara. Saya kasih tahu. Tapi apapun keadaan saya harus bersyukur. Bapak-bapak harus kasih tahu.
punya istri, sayangi dia. Bapak-bapak saya mau tanya, bapak-bapak punya segalanya, kalau nggak ada perempuan mau ngapain? Jadi betapa pentingnya seorang wanita, amin. Nah, harus lebih menghargai. Nah, ibu-ibu setuju ya? Ya. Oh, setuju banget tuh. Bapak-bapak harus dihormati, setuju banget nih, benar ya? Nah, yang kedua apa yang dibutuhkan bapak-bapak? Dipuaskan. Nah, ini penting, saudara. Apa yang ketiga yang dibutuhkan bapak-bapak? Ditemani wanita yang asik, yang bersih, yang wangi. Betul nggak bapak-bapak? Yang ngomong WL, saudara. Yang di bawah belum nikah, kok diam aja. Ini jujur masuk tuh surga ini. Itu ditemani wanita yang asik, yang wangi, bersih. Ibu-ibu jangan jorok, di rumah harus rapi. Ini sikap hati, saudara. Ini nggak melenceng khotbah ini, ya. Harus bersih, rapi. Ya, jangan semrawut, dasternya seminggu nggak ganti itu melulu, saudara. Harus bersih, wangi, saudara. Apa yang disukai bapak-bapak? Dikasih makan yang enak, saudara. Kesukaannya apa? Masakin, arsik masakin, saudara. Jangan pas gajian dijogeti disambut, saudara. Begitu tanggal tua nggak dibukain pintu. Waduh. Tapi di sini nggak di luar sana, saudara. Di sini nggak ada. Saya lihat wajah-wajah yang tulus. Ya. Kesimpulan firman Tuhan hari ini sebelum saya diberhentikan. Ayo jaga hati. Jaga pikiran kita. Supaya kita sehat jasmani dan rohani. Supaya kita endingnya masuk surga. Jangan simpan kepahitan. Jangan simpan sakit hati. Musuh kita bukan teman-teman kita, tapi kuasa kegelapan. Tuhan Yesus memberkati. Saya minta bangkit berdiri semua. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Tetapi Allah Roh Kudus tidak pernah terbatas Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami rindu Tuhan Yesus. Mampukan setiap kami. Supaya kami bisa menjaga hati dan pikiran kami. Kami rindu ending kami masuk surga. Kami rindu ending kami jadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa menjaga hati kita? Mari lepaskan pengampunan. Yang kedua, mari kita tetap rendah hati. Kesombongan adalah dosa yang paling dibenci oleh Tuhan. Tidak bisa mengampuni adalah dosa kesombongan. Mari kita punya tujuan hidup kita. Supaya tujuan hidup kita adalah, kehidupan kita adalah orang-orang yang berkenan di hadirat Tuhan. Orang-orang yang memuliakan Tuhan. Karena kita mau berdamai satu dengan yang lain. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati para pengerja di tempat ini. Gembala di tempat ini Tuhan. Bersama keluarga, para pengerja bersama keluarga. Dan jemaat yang dikasih Tuhan di tempat ini. Berkati Tuhan, menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Endingnya supaya kami masuk surga Tuhan. Ampuni segala kesombongan kami. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita pujikan pujian mengampuni lebih sungguh. Haleluya Yesus. Mengampuni lebih sungguh. Katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mengampuni lebih sungguh. Lebih lagi mengampuni lebih
Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, buka hatimu selebar-lebarnya. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Katakan mengasihi, mengasihi. Mengasihi lebih sungguh. Inilah hati kami Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu mengampuni satu dengan yang lain. Kami rindu mengasihi satu dengan yang lain Tuhan, supaya edengnya kami tidak ditolak oleh Tuhan, supaya edengnya kami menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kepadaku mengasihi lebih sungguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kekerasan hati menghancurkan segalanya. Pada hari ini saya tidak tahu persoalanmu, tapi sedalam apapun hatimu Tuhan tahu. Kalau engkau masih ada kepahitan, sakit hati, bereskan hatimu. Itu akan menggerogoti kesehatanmu, itu akan menggerogoti jiwamu. Orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang sakit jiwa, pada hari ini mari kita berdoa kepada Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Jangan sampai kita sudah melakukan semuanya, endingnya hanyalah engkau pembuat kejahatan. Pada hari ini Tuhan ingatkan setiap kita, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Mari datang kepada Tuhan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita responi undangan Yesus. Berbeban berat berbicara juga tentang persoalan hidup kita, kekecewaan kita, sakit hati kita. Mari kita responi undangan Yesus, supaya hidup kita dipulihkan, supaya hidup kita dibuat Tuhan menjadi orang-orang yang berbahagia, menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Buka hatimu, Tuhan akan menjamah engkau, Tuhan akan menyembuhkan engkau, supaya hidupmu dipulihkan Tuhan, supaya hidupmu mengalami kebahagiaannya Tuhan. Katakan lebih lagi, Tuhan aku mau mengampuni, Tuhan aku mau berdamai, Tuhan aku mau mengasihi siapapun yang mengecewakan kami Tuhan. Karena sakit hati, kecewa tidak bisa mempengaruhi kita. Yang ada membuat kehidupan kita tidak berkenan kepada Tuhan, yang membuat kehidupan kita semakin buruk. Orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang jiwanya sakit. Kita ada jiwa-jiwa yang sehat. Katakan sekali lagi di hadapan Tuhan, mengampuni, mengampuni lebih sungguh lagi. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan
Bapa buat hambamu yang telah menyampaikan isi hatimu. Mari terus urapi hambamu Bu Sumardi ya Tuhan. Kami percaya tanda heran dan mujizat boleh terus menyertai pelayanan hambamu ini. Terima kasih Bapak buat firman yang telah ditabur pada siang hari ini Tuhan. Biarlah kami terus waspada dari hati kami, karena dari sanalah terpancar kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu. Jadikan setiap kami Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu di akhir zaman ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, semua dari-Mu, oleh-Mu dan hanya untuk-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan yang akan datang. Puji nama Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Nini Krisyanti dan Bapak Sianturi yang menemani. Kiranya diberkati pelayanan Ibu, diberkati kesehatan Ibu, pengembalanya diberkati. Biarlah lewat pengembalaan Ibu semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat-jemaat Tuhan yang hadir beribadah pada saat ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang baru pertama sekali beribadah bersama kami di sini. Kami rindu untuk di waktu yang akan datang di minggu depan, Bapak Ibu tetap hadir beribadah bersama-sama dengan kami di sini. Dan nanti saat mau pulang, kalau Bapak Ibu ada yang membutuhkan kartu keluarga jemaat, boleh menghubungi pengerja ya. Pengumuman sepekan, minggu depan tetap diadakan ibadah raya di sini di tanggal 21 Juli 2024 dengan jam yang sama, jam 10, disertai dengan ibadah sekolah minggu. Kemudian setiap Jumat diadakan kul di rumah jemaat maupun di rumah pengerja. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu di rumahnya diadakan doa ataupun kul, boleh menghubungi pengerja. Kemudian di hari Sabtu tanggal 20 diadakan ibadah muda-mudi di tempat ini jam 13.00, jam 1 siang. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak muda-mudi, silakan untuk menyarankan anak-anaknya untuk ikut bergabung beribadah memuji muliakan Tuhan di tempat ini Sabtu jam 1 siang. Dan pengumuman tambahan dari Panitia Pembangunan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menabur, baik itu lewat kotak misi 2000 maupun janji iman maupun benih iman. Kami mengucapkan terima kasih. Dan hingga pada saat ini dana pembangunan yang sudah terkumpul itu sebesar Rp12.883.000. Dan sedangkan target dari Panitia Pembangunan itu Rp30 juta. Mari kepada kita Bapak Ibu sekalian yang merasa terbeban, silakan bawa dalam doa, kiranya Panitia Pembangunan diberkati dan segala usahanya diberkati oleh Tuhan. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan Bapak Saudara. Sekali lagi kita akan memberikan persembahan di dalam amplop warna putih dengan maju ke depan Bapak Saudara. Nanti dari sebelah kiri saya, kemudian sebelah kanan menyusul. Atau adakah di antara Bapak Saudara yang belum mendapatkan amplop, boleh lambaikan tangan. Di sebelah kiri belakang, oleh pelayan Tuhan melayani. Ya, puji Tuhan Bapak Saudara. Kalau sudah semua, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan dan sepanjang tahun ini Tuhan. Merasakan berkat Tuhan selalu baru setiap pagi buat setiap kami. Besar setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Percaya Tuhan, berkati tangan-tangan jemaat-Mu 30, 60 bahkan 100 kali lipat Tuhan membalas dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap memberi boleh sama-sama katakan
Amin. Dimulai dari sebelah kiri saya maju ke depan, nanti sebelah kanan menyusul. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu dengan membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Yesus. Mari sekali lagi kita sama-sama bangkit berdiri. Banyaklah, banyaklah, banyak. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu dengan apa? Membalas kasih-Mu. Boleh sekali lagi, banyaklah Tuhan, banyaklah yang telah Kau buat. Kami mau bersyukur senantiasa, kami mau memuji-Mu. Amin. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas ibadah kami di siang hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan ibadah di siang hari ini menjadi berkat. Terima kasih juga Tuhan, ibadah di siang hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk hamba-Nya yang memberitakan firman-Mu di siang hari Tuhan, pendeta Ninik. Biar kiranya Tuhan berkati di setiap pelayanannya Tuhan. Tuhan berkati keluarganya, biar kiranya Tuhan di setiap pelayanannya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami mau berdoa juga untuk jemaat yang hadir di siang hari ini Tuhan. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan. Yang beban berat kiranya Tuhan berikan jalan keringanan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan di siang hari ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan persembahan yang kami kumpulkan di siang hari ini menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan, dan memperlebar kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk tim pembangunan di tempat ini Tuhan, yang berencana untuk merenovasi tempat ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberikan kecukupan untuk semuanya ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk setiap pekerja pelayan di siang hari ini Tuhan, baik WL, singer, multimedia, guru-guru sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Apapun jenis pelayannya Tuhan, biar kiranya Tuhan pelayan apapun itu Tuhan Yesus berkati. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa untuk GBCS di tempat ini Tuhan. Biar kiranya GBCS di tempat ini menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk visi misi GBCS ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan di tempat ini hadir 200 jiwa, 20 tim doa dan 10 kulu ya Tuhan. Dan kami percaya itu Tuhan Yesus, di tahun ini akan terjadi mujizat-Mu nyata Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk setiap lingkungan di tempat ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan warga sekitar di tempat ini Tuhan Yesus jaga, Tuhan Yesus berikan kedamaian ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, adapun sebentar kami pulang dari tempat ini Tuhan, biar kiranya Tuhan berkati kami dalam perjalanan pulang, biar tiba di rumah kami masing-masing ya Tuhan.
Dan sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah kami diperlengkapi dua berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, umat kesayangan Tuhan, pulanglah membawa berkat daripada Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau nyata atasku.